Sekarang kisah Siti Nurbaya tuh masuk politik ya? Ternyata jodoh-jodohan gak cuma soal asmara aja. Kayak Ganjar yang dijodohin sama Anies itu. Bentar, dijodohin di Pilpres maksudnya. Nah, Ganjar jadi capresnya, Anies jadi cawapresnya. Tapi bukannya mereka sama-sama diusung jadi capres ya? Emang salah satu dari mereka ada yang mau ngalah jadi cawapres. Baru-baru ini PDI Perjuangan jadi sorotan karena wacananya buat jodohin Ganjar dan Anies di Pilpres 2024 nanti. Ketua DPP PDIP Said Abdullah bilang kalau Ganjar dan Anies ini sama-sama sosok yang cerdas. Dan lagi mereka lulusan sarjana dari perguruan tinggi yang sama. Sama-sama lulusan UGM loh. Katanya sih, kalau Ganjar dan Anies bersatu bakal bagus banget buat masa depan Indonesia. Udah masih muda, cerdas, energik pula. Pernyataan itu dilontarkan Said Abdullah supaya masyarakat gak meremehkan baca pres, yakni Ganjar, Anies, dan Prabowo. Saya hanya ingin mengajak publik semua, mari kondisi yang baik ini, yang relatif kondisinya kondusif, aman, damai, jangan ada letupan-letupan di antara kita, jangan pernah ada menghina di antara sesama calon, tidak boleh saling ancam sesama calon, tapi menghormati setiap calon jauh lebih elegan. Dan itu adalah teladan bagi publik. Kalau perjodohan benar-benar terjadi, ada yang mau ngalah nggak ya kira-kira? Ini memang masih wacana sih, tapi gimana ya respon dari petinggi-petinggi partai itu? Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri sendiri sampai sekarang belum menentukan siapa sosok yang bakal mendampingi Ganjar. Kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto, pemilihan cawapres Ganjar Pranowo ya wewenangnya Megawati. Jadi itu disampaikan oleh Pak Said, tetapi tadi saya juga meminta penjelasan Ketua Umum, bahwa itu adalah ranah dari Ibu Ketua Umum. Dan sampai saat ini belum diputuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Hasto juga bilang, kriteria cawapres Ganjar yang diinginkan PDIP nggak cuma punya keunggulan elektoral aja, tapi ya mulai dari kemampuan teknokratiknya, kesesuaian terhadap ideologi, sejarah perjuangan bangsa, pemahaman terhadap fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara negara. Yang pasti ya karakter cawapresnya juga harus sesuai sama ideologi PDIP. Dari Ganjar sendiri nggak keberatan nih sama wacana perjodohan itu. Karena menurut Ganjar ya itu adalah hal yang wajar dari sistem demokrasi. Katanya wacana itu sebatas ide yang dilempar. Ide kan bebas, namanya juga demokrasi. Tapi Anies justru kasih tanggapan yang kurang bagus. Katanya wacana itu nggak bisa dibahas lebih lanjut karena PDIP bukan Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP. Oh no. Pastinya juga nggak mungkin bahas orang yang nggak ada di dalam koalisi. Lalu gimana pendapat partai pendukung Ganjar? Salah satunya nih ada P3 yang kasih respon bagus soal wacana perjodohan Ganjar Anies ini. Meskipun P3 sejujurnya masih pengen Sandiaga Uno jadi cawapres Ganjar. PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono bilang, sah-sah aja wacana duet Ganjar dan Anies buat Pilpres 2024. Wacana itu ya bentuk pemikiran politik katanya. Bahkan Mardiono malah mendorong supaya pemikiran seperti ini lahir dari semua elemen bangsa. Sandiaga Uno juga ikut komentar nih. Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 ini justru juga sambut baik wacana duet Ganjar Anies ini. Sandiaga malah pengen rangkul PKS sama Demokrat. Katanya wacana ini bisa jadi bukti nyata bahwa percepatan pembangunan harus terus dilakukan. Banyak sih yang menghargai wacana perjodohan itu. Tapi dari Anies sendirinya udah nggak oke ya. Mungkin kalau login koalisi Anies bisa lah dibicarain. Nah, kira-kira
Kalau dari 3 partai pengusungnya ini, gimana ya responnya? Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga menghargai wacana duet Ganjar dan Anies ini. Bukan wacana, baik wacana kita menghargai aja, ya kan? Tapi ternyata PKS dan Demokrat gak setuju soal wacana Ganjar Anies ini. Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid, bilang kalau partainya nggak tergoda sama wacana itu. PKS pengennya Anies jadi capres, bukan jadi cawapres. Sama kayak Partai Demokrat yang bilang kalau Demokrat dan koalisi sudah punya jalannya sendiri. Kami ya, Demokrat bersama dengan Koalisi Perubahan sudah memiliki jalan sendiri. Kami memiliki semangat memperjuangkan perubahan-perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik dan melihat Mas Anies ini sebagai sosok atau simbol perubahan yang pantas dan pas untuk mewakili masyarakat yang menginginkan perubahan dan perbaikan. Beda lagi nih sama Gerindra yang mengusung Prabowo jadi capres. Gerindra nggak mempersoalkan kalau PDIP benar-benar menjodohkan Ganjar dan Anies, karena itu adalah bagian dari strategi dan taktik parpol yang harus dihormati. Ya, namanya masih wacana ya, ada yang setuju, ada yang enggak pastinya. Tapi ngomong-ngomong, hasil survei Litbang Kompas yang digelar dari tanggal 27 Juli sampai 7 Agustus kemarin, elektabilitas Ganjar bersaing ketat sama Prabowo. Apa mungkin perjodohan Ganjar Anies ini jadi taktik buat jegal Prabowo? Ya nggak sih guys? Dari hasil survei Litbang Kompas, Ganjar unggul tipis dari Prabowo, baik dari simulasi terbuka, 10 nama, 5 nama, atau 3 nama. Elektabilitas Ganjar sendiri ada di angka 24,9%, Prabowo 24,6%, dan Anies 12,7%. Oh iya, survei Litbang Kompas ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli sampai 7 Agustus 2023. Survei melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 330 desa atau kelurahan di Indonesia. Dengan margin of error lebih kurang 2,65%, survei sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Tentu bagi bagi Nasdem tentu dan Demokrat dan PKS tentu Anies sebagai cawapres itu bukan pilihan yang ideal ya. Dari ceruk segmen pemilih memang mereka cukup saling mengisi ya, bahwa misalnya Anies bisa menguasai di luar Jawa ya, atau di Sumatera atau di Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Misalnya kalau Ganjar lebih basis segmen mereka adalah basis segmennya di Jawa Tengah misalnya. Tapi tahu nggak sih kalau Ganjar sama Anies ini pernah sama-sama disorot karena kontroversinya. Ganjar Pranowo bulan Maret kemarin sempat rame karena dirinya ikut menolak kehadiran timnas Israel yang lolos jadi salah satu peserta Piala Dunia U20 2023. Karena hal itu, Indonesia dicopot sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang harusnya digelar pada Mei kemarin. Kalau Anies sendiri ya pernah juga bikin kontroversi. Kontroversi Anies lebih soal kebijakannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Nah, ini dia sederet kebijakan kontroversial Pemprov DKI Jakarta pimpinan Anies tahun 2022. Anies pernah ganti 22 nama jalan di DKI Jakarta. Anies juga ganti istilah RSUD jadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Anies terbitkan Pergub RDTR yang juga banyak kontroversi di dalamnya. Anies bikin program Formula E Jakarta 2022. Di program itu juga banyak hiruk-pikuknya. Sampai-sampai nih, Anies pernah dipanggil KPK terkait penyelenggaraan Formula E Jakarta 2022 7 September 2022 lalu. Ya, kita nggak tahu ya gimana kelanjutan dari wacana perjodohan Ganjar dan Anies ini. Kita tunggu aja, biar waktu yang menjawab.